Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum Ibu mulai, Ibu ucapkan salam sejahtera untuk semua siswa Ibu yang mendengarkan PPT hari ini. Kita bicara hari ini mengenai penegakan hukum berkeadilan. Silakan dibuka bukunya sembari disimak paparan Ibu. Penegakan hukum berkeadilan itu materi kita hari ini. Sebelum masuk memahami apa itu penegakan hukum berkeadilan, penegakan hukum berkeadilan itu biasanya berlangsung di sebuah negara ya. Ketika negara itu ingin menegakkan hukumnya, maka dia menjadi sebuah negara hukum. Kita pahami dulu apa itu negara hukum. Negara hukum itu adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum. Jadi maksudnya adalah penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum itu artinya adalah bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan kebijakan apapun itu harus dilandasi oleh hukum, dan pelaksanaan kewajiban tersebut bukan pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan kebijakan tersebut harus dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi intinya adalah ketika bicara negara hukum, pemerintah dan lembaga-lembaga negaranya itu tidak dapat dengan sewenang-wenang melakukan kegiatan atau keinginan mereka melakukan kebijakan tanpa dilandasi oleh hukum, tanpa dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu nggak bisa ketika bicara negara hukum ya. Jadi semua kegiatan, tindak tanduk apapun itu harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lanjut. Prinsip negara hukum itu ada 4. Yang pertama, bahwa negara hukum itu ada supremasi hukum. Artinya tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, dalam arti seseorang itu hanya boleh dihukum apabila memang melanggar hukum. Jadi intinya supremasi hukum adalah bahwa ketika seseorang sudah terbukti betul-betul melanggar hukum, maka dia boleh dihukum. Tapi kalau belum terbukti secara hukum, tidak ada kekuasaan yang bisa menghukum orang tersebut kalau tidak dapat dibuktikan secara hukum ya. Kemudian ini yang kenapa kok ada supremasi hukum? Kaitannya bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Nah itu, jadi setiap manusia itu karena dia punya kedudukan yang sama di muka hukum, diberlakukanlah supremasi hukum, tidak dapat dengan sewenang-wenang dihukum. Itu maksudnya. Kemudian ada penjaminan hak asasi manusia. Ada aturan hukumnya seperti undang-undang nomor berapa saya lupa. Undang-undang nomor tahun 1999. Nomornya saya lupa. Tuh. Ada jaminan hukumnya. Kemudian yang terakhir ada legalitas hukum. Legalitas hukum ini digunakan untuk melindungi si individu yang bersalah tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh hakim. Nah, itu tadi. Memberi perlindungan, memberi jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batas aktivitas apa yang dapat dilanggar secara tepat. Legalitas hukum itu adalah jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batas
aktivitas apa saja yang dilarang secara tepat dan jelas. Ya, legalitas hukum ini asasnya adalah bahwa untuk melindungi seseorang dari penyalahgunaan wewenang hakim, untuk menjamin keamanan individu dari semua informasi yang boleh dan dilarang. Ya, maksudnya apa? Keamanan individu ini, si individu ini punya informasi yang boleh disampaikan, tapi juga ada informasi yang tidak dapat disampaikan dengan suka-suka gitu loh. Harus ada jalurnya. Nah, ini akan si individu tadi akan mendapatkan keamanan dengan legalitas hukum. Ya, itu prinsipnya. Kemudian konsep negara hukum. Konsep negara hukum di Indonesia ada dua. Pertama, bahwa NRI itu adalah negara hukum formal. NRI itu adalah negara hukum material. Selaku negara hukum formal, NRI juga disebut sebagai negara hukum dalam arti sempit, di mana NRI wajib melindungi seluruh bangsanya dan seluruh tumpah darahnya. Kemudian NRI berperan sebagai penjaga malam. Artinya peran penjaga malam bahwa NRI menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum. Pernah dengar kata, mungkin Bu, penjaga malam itu seperti hansip bukan, seperti polisi bukan, atau bisa juga Pol PP. Ya. Nah, mereka itu adalah kelompok penindak para pelanggar hukum. Kan negara berkewajiban menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran. Nah, ketika terjadi pelanggaran yang Ibu sebutkan tadi, itulah rombongan yang menindak para pelanggar hukum itu sendiri. Ya, paham. Wujudnya adalah itu tadi, ada hansip, ada polisi, ada Pol PP gitu ya. Kemudian masuk ke konsep yang kedua, negara hukum material. Dalam artinya adalah negara hukum dalam arti luas. Nah, yang pertama, di dalam negara itu ada pembagian kekuasaan, ada pengakuan terhadap HAM, adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah, ya. Kemudian ada peradilan yang bebas merdeka. Ada pasal 27, Bu, apa isinya? Sok lihat sendiri di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Apa sih isi pasal 27? Ya, silakan nanti disampaikan ke Ibu. Oke. Yang terakhir adalah bahwa negara hukum material itu berkewajiban, di mana ada kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan siapa? Warga negaranya, bangsanya, dan seluruh tumpah darahnya. Oke. Itu yang dinamakan konsep negara hukum. NRI ada dua, negara hukum formal, negara hukum material. Nah, wujudnya si negara hukum formal, negara hukum material itu kita wujudkan dalam suatu bentuk negara hukum tertulis. Nih, ada perwujudannya, ada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang merupakan hukum dasar bagi segala hukum atau peraturan yang ada di NRI. Semuanya harus dilandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Nah, apa saja, Bu, yang wajib menurut hukum dasar itu? Ini ada ketetapan MPR nomor 2 tahun 2000 yang bicara tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan NRI. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Kedua, ketetapan MPR. Ada undang-undang
ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Kemudian ada peraturan daerah, terdiri dari keputusan presiden dan perda. Tuh, ya. Ini prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Bersumber dari Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Mengaktifkan sistem konstitusi. Apa itu sistem konstitusi? Tadi, setiap tindakan, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus dilandaskan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu arti sistem konstitusi. Kemudian ada prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Tuh. Kemudian ada persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ada organ pembentuk undang-undang. Kemudian kita menggunakan sistem presidensil, di mana presiden kita memiliki dua kedudukan, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Itu dua kedudukan berbeda dengan tugas dan tanggung jawab berbeda. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain. Tuh. Kemudian ada jaminan terhadap hak dan kewajiban dasar manusia. Oke. Nah, yang terakhir adalah prinsip negara hukum itu bahwa hukum itu bertujuan untuk. Nah, ini kenapa dimerahin, Bu? Silakan kalian baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pada alinea keempat. Tulisan merah ini akan ada di situ. Silakan dibaca. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita sudah memahami apa itu negara hukum. Sekarang kita akan bicara bagaimana penegakan hukumnya yang berkeadilan. Dalam sebuah negara hukum pasti ada hukum. Nah, pasti memberlakukan berbagai macam aturan hukum. Apa itu hukum sebetulnya? Hukum adalah suatu aturan tindakan moral yang tunduk pada keadilan. Kemudian hukum itu juga bisa berupa himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang wajib ditaati. Tuh. Kemudian hukum itu juga sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Ya. Manusia yang berkeinginan untuk memperoleh tata tertib berdasarkan keadilan. Oke. Itu pengertian hukum. Bu, kok hukum itu bisa ada? Nih. Ini asal mula hukum. Ada seorang manusia yang disebut sebagai makhluk sosial. Dalam ilmu filsafat disebut manusia itu makhluk sosial atau zoon politikon. Sebagai seorang makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk hidup bersama. Nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Itu artinya makhluk sosial atau zoon politikon. Manusia butuh teman. Ya, ketika manusia butuh teman, maka dia akan hidup bersama di tengah masyarakat. Nah, ketika si manusia yang hidup di tengah masyarakat memiliki kehidupan bersama ini, dia punya berbagai macam kepentingan. Nah, ini banyak, ada lagi sebenarnya, ini hanya mewakili saja beribu-ribu kepentingan. Ketika manusia hidup di tengah masyarakat, maka kepentingannya akan saling bergesek. Kepentingan individu, kepentingan dia sebagai seorang manusia individu akan beradu, akan bergesek dengan kepentingan kehidupan bersama. Itulah yang nanti akan mengakibatkan yang namanya pertikaian atau perpecahan.
Untuk menghindari pertikaian atau perpecahan atau persinggungan kepentingan tadi, supaya tercipta keadaan yang aman, yang ada tata tertibnya, maka diciptakanlah sebuah norma atau kaidah. Norma ini adalah aturan, yang salah satunya adalah aturan atau norma hukum. Ya, itulah proses kenapa hukum itu diperlukan bagi seorang manusia dan kenapa hukum itu bisa ada. Ya, tuh jawabannya. Oke. Nah, ini cara garis besar. Ibu kasih gambaran dulu ini loh, masalah-masalah penegakan hukum yang terjadi di NRI. Tahu ya, NRI Negara Republik Indonesia. Oke. Ada perilaku warga negara, seperti perilaku oknum-oknum negara yang tidak baik dan tidak terpuji. Kemudian ada potensi konflik, ada kekerasan sosial, ada ketidakadilan sosial yang belum diselesaikan. Yang satu lagi persepsi masyarakat bahwa penegakan hukum NRI itu masih lemah, di mana hukumnya itu kita andaikan pisaunya tajamnya ke bawah tapi tumpul ke atas. Itu masalahnya, ya. Nah, untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut ada dua cara. Yang pertama, menciptakan kesadaran hukum atau sadarkum. Sadarkum artinya adalah sadar akan nilai-nilai hukum dalam diri seorang manusia. Jadi seorang manusia itu sadar di dalam dirinya ada nilai-nilai hukum, yang mana hukum itu sangat diharapkan oleh si manusia tadi untuk dilaksanakan. Nah, ini kesadaran hukum ini ada dua, ada kewajiban dan ada hak hukum. Nah, itu tadi. Jadi sadar bahwa di dalam dirinya itu ada kewajiban hukum dan ada hak hukum. Nah, apa itu kewajiban hukum? Kewajiban hukum itu adalah setiap orang dianggap paham, dianggap sadar bahwa dia tahu apa saja yang harus dia ikuti, untuk peraturan-peraturan apa saja yang harus dia taati atas setiap peraturan hukum yang berlaku. Contoh, setiap orang pasti paham, ya, termasuk anak kecil juga yang sudah mulai kenal ngomong, kenal cerita, kenal apa itu ya, usia 2 tahun, 3 tahun, dia juga sudah mulai tahu, paham bahwa rambu lalu lintas itu, contohnya lampu merah. Kalau lampu merah itu kita disuruh ngapain, nak? Disuruh stop gitu ya. Entah pakai kendaraan apapun, tetap ada lampu merah, stop, berarti semua orang sudah tahu. Nah, itu tadi contohnya, bahwa semua orang dianggap paham, dianggap sadar bahwa aturan hukum itu ada, bahwa lampu merah itu, ya, lampu merah itu orang harus berhenti, nggak boleh jalan, tunggu gilirannya jalan. Nah, itu kalau ketemu lampu merah, ya, nih, kemudian sadar hak hukumnya. Nah, Bu, ini contohnya lampu merah juga. Iya, bisa kita contohkan. Setiap orang harus menyadari ini loh haknya, ya, supaya hakmu itu terlindungi dan terhindar dari penyalahgunaan atau pembodohan terhadap hak hukummu sendiri. Jadi jangan nggak peduli dengan hak hukum ya. Tapi sebelumnya harus sadar ini loh kewajiban hukumnya. Tahu kewajiban hukum tapi nggak tahu hak hukum. Nah, gawat. Taunya nuntut hak hukumnya tapi nggak pernah jalanin kewajiban. Contoh gini. Tadi kan ada lampu merah tuh. Nah, lampu merah itu
Berhenti artinya Anda tidak berhenti, itu kan kewajibanmu adalah stop, tidak boleh berjalan tunggu giliran. Tapi engkau melanggar kewajibanmu, kau tabrak, engkau bablas saja tanpa berhenti, di ujung jalan sana keluar polisi, prit, ada Pak Polisi, ada Bu Polwan atau Bu Polwan ya, terus stop, Bu, salah saya apa? Tengok nggak lampu merah, kamu terobos. Oke, berarti kamu sudah melanggar, kamu sadar bahwa itu harus berhenti. Iya Bu, saya sadar itu harus berhenti. Tapimu ini yang membuat kamu tidak melaksanakan kewajiban hukum. Ketika kamu tidak melaksanakan kewajiban hukum, hati-hati, hakmu akan ada yang diambil. Tapi ada batas-batas pengambilan hak. Misal gini, kamu kena tilang tapi semua surat harus BPKB, misal dimintain ya, BPKB, STNK, KTP, surat apa lagi lah gitu ya. Apakah harus seperti itu? Biasanya kalau tilang itu apa saja yang diminta? Nah, itu tadi, pahami dulu, jangan bawa motor tapi bawa kendaraan tapi tidak tahu kalau kena tilang itu apa saja yang dibutuhkan. Bisa nggak kita bayar di tempat atau kita harus proses? Itu harus dipahami. Sehingga apa? Hak hukummu tidak akan sewenang-wenang, engkau tidak akan mendapatkan pembodohan terhadap kasus tilang. Itu contoh mudah ya. Jadi ketika kamu ingin menuntut hakmu, jalankan dulu kewajiban. Kalau kamu sudah melanggar kewajibanmu, maka hakmu akan ada yang diambil. Itulah pemahamannya. Apakah itu adil? Ya iya. Apakah itu menunjukkan hukum kita lemah? Enggak kan? Tapi itu tadi, tolong Anda pahami apa sih yang menjadi kewajibanmu, apa yang menjadi hakmu. Kalau kamu paham, hukum gak akan lemah ke kamu ya. Itu ya, hukum akan makin lebih tajam kalau kamu sadari. Oke ya. Kita lanjut. Nah ini, ketika ada kasus ya, ada yang namanya penegakan hukum berkeadilan kalau sudah masuk ke sidang. Apakah penegakan hukumnya? Misal seorang ibu ngambil kakao, seorang nenek ngambil kakao yang tercecer di sebuah pekarangan orang, terus dia kena hukum segini hukumannya. Apakah itu dikatakan hukum berkeadilan? Nah, kita lihat. Ketika untuk menegakkan sebuah hukum berkeadilan itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Pertama, ada unsur kepastian hukum itu sendiri. Kedua, ada unsur kemanfaatan hukum. Yang ketiga, ada unsur keadilan hukum. Apa itu Bu? Silakan baca di buku. Jangan males baca buku, di buku ada penjelasannya. Oke? Ya, kalau belum masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Jadi penuhi dulu 3 unsur ini. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dia bukan penegakan hukum berkeadilan. Contoh kasus sudah ada di situ. Ada nenek-nenek mencuri kakao, ada anak kecil yang yang mencuri sendal dan sebagainya, masih ada lagi. Ya. Oke. Nah, selain kesadaran hukum, kita juga diminta untuk memahami bahwa penegakan hukum itu ada etikanya, ada unsur moralnya. Nah, ketika kita menegakkan hukum, maka kita menumbuhkan tertib sosial. Jadi tertib, nggak sering berantem. Kemudian kita menciptakan ketenangan dan keteraturan hidup bersama, nggak ada perselisihan, tenang kan jadinya. Dan yang terakhir adalah taat terhadap hukum ya, dan punya pemikiran bahwa hukum yang dibuat itu semuanya berpihak pada keadilan, bukan untuk menyengsarakan. Tuh ya, 3 etika. Pertama, menumbuhkan sadar tertib sosial.
menumbuhkan keteraturan hidup bersama, taat terhadap aturan hukum, dan percayalah bahwa aturan hukum yang dibuat oleh NRI itu berpihak pada keadilan. Oke. Nah, ini lembaga-lembaga penegakan hukum. Ada 2 kelompok, lembaga penegak hukum, lembaga peradilan. Apa itu? Nah, ini banyak. Penjelasan seperti apa, Bu? Silakan dilihat di buku. Ya. Nah, sedikit lagi paparan saya, kita masuk ke dinamika dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Nah, dinamika penegakan hukum berkeadilan di Indonesia itu ternyata masih dipandang lemah. Ya, dinamika perkembangan hukumnya masih dipandang lemah oleh masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemudian tantangannya ada 2 nih. Yang pertama, apakah lembaga-lembaga negara itu dan badan penegak hukum kita sudah berjalan sesuai fungsi? Nah, gimana jawabnya? Kemudian yang kedua, benarkah aparatur hukum telah bertugas dengan baik? Butuh jawaban kan? Iya. Minggu depan, besok nanti akan saya lanjutkan, bisa minggu depan, bisa besok ya. Akan saya lanjutkan ke materi kedua dari penegakan hukum berkeadilan. Nanti kita akan bahas mengenai wujud penegakan hukum berkeadilan. Kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini tadi. Nah, ya. Ada pertanyaan 2 ini akan kita jawab nanti di materi yang ini. Oke. Sekian paparan Ibu hari ini. Silakan bagi yang masih ada yang baru ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu. Ya. Oke. Ibu tutup pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara.